Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY Channel dan pemirsa Partai Masyumi TV dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi kali ini dalam rangka kita ingin mengulas berita, dan berita ini sebenarnya ada hubungannya dengan sebagaimana telah kita kemukakan pada siaran YouTube kita yang lalu, yaitu menyangkut PCR. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Kita baca saja ada berapa berita ini. Yang pertama adalah kabar besuki. Erick Thohir seret nama Jokowi dalam skandal PCR. Tweet Rocky Gerung, jangan nyalain presiden. Kabar besuki, pengamat politik Rocky Gerung melayangkan kritik tajam terkait keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam skandal bisnis PCR. Belum lama ini, Erick Thohir bahkan membuat sebuah pernyataan yang ramai menjadi sorotan banyak pihak terkait penetapan harga tes PCR. Erick Thohir mengungkap bahwa penentuan harga tes PCR ternyata diputuskan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam artian, harga tes PCR yang sempat melambung tinggi di awal pandemi COVID-19 ternyata juga diketahui dan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Menurut Erick Thohir, tak mungkin dirinya mengambil keuntungan jika keputusan harga PCR ditetapkan oleh Presiden. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa keputusan harga tes PCR yang diputuskan dalam rapat kabinet ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap daya beli rakyat. Pemerintah tidak punya kepekaan terhadap daya beli rakyat dan memutuskan suka-sukanya itu, ujar Rocky Gerung, seperti dikutip kabar besuki dari kanal YouTube pribadinya pada tanggal 20 November 2021. Menurut Rocky Gerung, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengapa baru akhir-akhir ini Erick Thohir mengungkap bahwa harga tes PCR diputuskan dalam rapat kabinet. Rocky Gerung berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memberikan tanggung jawab untuk menentukan harga PCR kepada Kimia Farma yang bekerja pada bidangnya, bukan malah membuat sebuah perusahaan baru. Inilah yang akhirnya memperkuat dugaan bahwa Erick Thohir memang sengaja mengambil keuntungan lewat perusahaan baru yang menjalankan bisnis PCR. Jadi ada semacam penipuan publik. Kan mestinya diberitahu kalau harga dulu sangat tinggi karena berbagai alasan dan harus ada keterangan alternatif kenapa tidak diberikan kepada Kimia Farma, kata Rocky Gerung. Pernyataan Erick Thohir yang menyebut bahwa keputusan harga PCR ditentukan dalam rapat kabinet itu juga diartikan bahwa Erick Thohir telah melempar bola panas dan menyeret nama Presiden Jokowi. Karena menurut Rocky Gerung, pernyataan tersebut sama halnya dengan mengatakan bahwa keputusan akhir soal harga tes PCR ada di tangan Presiden. Itu artinya Erick Thohir mau bilang yang memutuskan terakhir adalah Presiden. Masalahnya sekarang kenapa Presiden tidak diberi bahan perbandingan, harga perbandingan dan alternatif. Jangan Erick Thohir nyalain Presiden. Presiden nggak ngerti semua hal, ungkapnya. Rocky Gerung berpendapat bahwa seharusnya sejak awal Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan tentang harga tes PCR itu dibuat sendiri oleh pihaknya dan Presiden mendengar masukan tersebut. Kan nggak mungkin Presiden tahu detail dari soal-soal beginian, tapi kalau Presiden diam selama berbulan artinya dia setuju juga dengan soal ini. Jadi disitulah terlihat saling tipu di antara kabinet pungkasnya. Jadi pemirsa, pada minggu yang lalu kita sudah menyatakan kepada Presiden untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang nyata dan tegas. Apa itu tindakan yang nyata dan tegas? Yaitu memberhentikan saudara Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa harus diberhentikan? Karena dua nama ini sudah mencuat di dalam laporan dugaan, ya kan, dugaan ada permainan di dalam skandal bisnis PCR ini. Sebagaimana telah dimuat di dalam laporan utama majalah Tempo yang cukup jelas dan detail yang dibuat oleh majalah Tempo tersebut berdasarkan hasil investigasinya. Dan ini sempat juga dielaborasi bersama dengan sahabat saya Akbar Faisal di kanal YouTube-nya Akbar Faisal. Oleh karena itu pada waktu itu kita minta betul kepada Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan nyata.
Belum lagi presiden mengambil langkah-langkah tegas, ternyata ya kan, ini ibarat peluru, dikeluarkan peluru ini, peluru yang sudah begitu banyak yang mengarah kepada Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan yang diduga terlibat dalam skandal PCR ini. Sekonyong-konyong Erick Thohir keluar dari persembunyian menyatakan bahwa yang menentukan harga PCR tersebut yang yaitu diputuskan dalam rapat kabinet. Apa artinya ini kalau diputuskan rapat kabinet? Artinya ini ada harga PCR yang cukup tinggi pada waktu itu adalah keputusan pemerintah. Karena ada rapat kabinet adalah bagian dari cara presiden mengambil keputusan dalam rangka untuk mengambil keputusan. Artinya keputusan tertinggi tentang harga bukan ditentukan oleh Erick Thohir maupun Luhut Binsar Panjaitan. Erick menyatakan harga yang tinggi ini bukan saya yang menentukan, bukan kami yang menentukan, tapi yang menentukan adalah rapat kabinet. Diputuskan melalui rapat kabinet, artinya siapa yang bertanggung jawab dalam rapat kabinet? Tentu yang bertanggung jawab di dalam rapat kabinet tertinggi itu adalah presiden. Karena sistem kita adalah sistem presidensial. Oleh karena pertanggungjawaban semua ada di tangan presiden. Oleh karena itu pemirsa, sekali lagi ini presiden tidak bisa tidak bisa diam. Artinya kalau presiden diam, tidak memberikan klarifikasi apa yang diungkapkan oleh RT, apa itu benarnya seperti itu. Nah, kalau ini betul terjadi, artinya ini skandal besar. Karena negara melalui proses mekanisme legalisasi perundang-undangan, yaitu melalui Perpres 1, dalam hal ini negara telah memutuskan khusus untuk pandemi ini ada anggarannya melalui APBN. Itulah yang diputuskan melalui yang disebut dengan Perpres 1 maupun Undang-Undang Nomor 2 Perpres 1 yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 2. Artinya ada anggaran negara. Anggaran negara sebagaimana diketahui dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19 ini cukup luar biasa, jumlah besar, cukup jumlahnya bukan kecil. Jumlahnya sudah mencapai di atas 1.000 triliun lebih. Artinya ada anggaran di sana. Nah, ternyata anggaran itu di sana juga tidak puas dengan anggaran yang ada di sana. Justru ya kan, dengan kebijakan kita sama-sama mengetahui, dengan kebijakan lagi khususnya untuk yang namanya pengguna jasa angkutan, terutama pesawat udara ya, menggunakan yang namanya tes PCR. Dan saya pun pernah mengalami 3 kali atau 2 kali harus menggunakan PCR. Tapi angka sebagaimana saya kemukakan pada waktu yang lalu, angkanya di bawah 1 juta. Coba pada angka yang tinggi, coba kita ulangi lagi apa yang dimaksudnya oleh Erick Thohir menyatakan. Dalam artian harga tes PCR yang sempat melambung tinggi di awal pandemi, ternyata juga diketahui dan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Artinya diputuskan melalui rapat kabinet itu harga yang tinggi-tinggi pada waktu itu. Nah, persoalannya apakah harga yang begitu tinggi itu, apakah ada masukan dari tentunya pembantu presiden harga sekian, sesungguhnya harga pokoknya sekian? Kan harusnya dipertanyakan, kenapa harga PCR sekarang? Berapa harga pokoknya? Berapa seharusnya? Berapa keuntungan yang harus diberikan kepada yang tentu saya kira kalau Erick mengatakan tidak mengambil keuntungan, ini naif sekali. Apalagi dia seorang bisnismen, ya, orang pembisnis. Ya, boleh mencari keuntungan, tapi yang tidak boleh itu mengambil keuntungan, meraup keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam penderitaan rakyat. Oleh karena itu, sebagaimana kita kemukakan, ini ada konflik of interest. Karena dia juga adalah penanggung jawab pelaksana, tapi ada kait-mengkaitnya juga perusahaan-perusahaan sebagaimana yang telah kita kemukakan pada minggu yang lalu. Ada 4 perusahaan yang ada kait-mengkaitnya, ada hubungannya, ada keterikatannya tentunya dengan Erick Thohir. Seperti itu menurut sebagaimana seharusnya. Karena namanya sudah disebut, saya ingin kutip saja pernyataannya Pak Mahfud pada waktu Pak Mahfud sebelum menjadi menteri, saya kira di stasiun televisi swasta menyatakan kalau pejabat itu ya kan sudah disebut-sebut namanya walaupun belum ada putusan hukum yang ada, mbok ya katanya pada waktu itu mundur sebagaimana etika dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana TAP MPR nomor 6. Nah, oleh karena itu pada waktu yang lalu, pada minggu yang lalu kita meminta kepada presiden untuk meminta kepada 2 menteri ini untuk mundur atau dia diberhentikan. Tapi hari ini persoalannya tidak sekedar di sana. Hari ini tidak hanya sekedar memecat atau meminta mundur kedua menteri itu, tapi karena Erick Thohir sudah menyebut secara tegas, lugas dan langsung
bahwa presiden yang mengetahui bahkan menyatakan keputusan itu adalah keputusan presiden diambil melalui rapat kabinet A. Oleh karena itu saya kira ini adalah bisa menjadi semacam betul adalah wilayah, ini adalah betul-betul wilayah DPR, ini adalah betul-betul wilayah DPR untuk melakukan investigasi melalui yang namanya hak angket. Apakah betul pernyataannya Erick Thohir yang menyatakan harga PCR yang melambung itu diketahui atau diputuskan melalui rapat kabinet tersebut? Nah, kita tidak ingin mengatakan ada kaitannya kebijakan itu, ya kan? Kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil itu memang untuk menguntungkan, ya kan? Untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ini yang disebut dengan regulation corruption, ya kan? Korupsi di bidang regulasi, regulasi yang memberikan fasilitas untuk terjadinya korupsi, ya. Ini adalah yang memang difasilitasi. Nah, oleh karena itu menurut saya presiden, kita tunggu betul presiden untuk membuktikan bahwa presiden tidak terlibat, atau perlu ada klarifikasi saya kira dari Pak Presiden bahwa apa yang dikemukakan oleh Erick Thohir itu tidak benar atau apapun lah namanya. Yang kedua, saya kira segera presiden untuk memberhentikan orang-orang yang terlibat, paling tidak 2 menteri yang terlibat di dalam PCR ini. Nah, pertanyaannya pada waktu itu tidak diungkap apakah Luhut Binsar Panjaitan juga ikut di dalam rapat kabinet tersebut. Nah, karena dimaksudkan rapat kabinet, karena siapa saja yang di dalam rapat-rapat kabinet itu yang harus diperiksa, ya siapa saja yang hadir dalam rapat-rapat kabinet itu yang juga boleh diminta keterangan. Oleh karena itu sebagaimana kami pada waktu membuat tim angket Pansus Senturi, siapa yang terlibat ya kita undang, baik dalam memutuskan rapat yang pada waktu itu rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, seluruh peserta rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia itu diundang untuk diminta keterangannya. Siapa yang paling dominan, siapa yang menentukan harga dan lain sebagainya, itu bisa tergambar betul di dalam rapat-rapat kabinet itu. Oleh karena itu, karena Erick Thohir sudah jelas dan tegas menyebut nama presiden, kita tunggu, sekali lagi kita tunggu presiden untuk memberikan penjelasan atas pernyataannya Erick Thohir ini. Yang kedua, kita tunggu lagi berulang kali ini skandal KPK, ini skandal KPK. Ini skandal besar. Konsentrasilah, fokuslah kepada KPK. Saya minta betul kepada KPK, fokuslah untuk mengusut betul dugaan skandal besar di dalam PCR ini. Kepada BPK, segera melakukan audit investigasi. Kepada yang namanya DPR, mulailah, segeralah untuk membentuk tim yang namanya menggelar angket. Ayo kawan-kawan 9 orang atau 10 orang sebagaimana kami dulu membuat tim inisiator untuk membentuk pansus angket skandal PCR ini. Kita tunggu kawan-kawan di DPR. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.